Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian al-Islam, kajian ibadah dan kajian kitab hadis al-Lughah wal Marjan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada umatnya yang taat menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya sampai hari kemudian. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya menyempatkan diri hadir dari Pancawarna ke Labuan Makmur mengunjungi saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang ada di Labuan Makmur, baik itu saudara kandung, saudara lain kandung, saudara sesama muslim, yang intinya adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi, karena ini adalah menjalankan perintah agama, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahmi itu hukumnya ibadah. Kalau kita silaturahmi, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ada dua ganjaran yang akan kita dapat dari silaturahmi. Yang pertama, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, diperbanyak rezekinya. Ada hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi. Ini merupakan daripada tanda keimanan kita, silaturahmi. Jadi kalau kita rajin silaturahmi, ada dua yang bisa kita dapat, yaitu dipanjangkan umur dan diperbanyak rezeki. Maka mari kita tidak henti-hentinya untuk menyambung silaturahmi. Dan silaturahmi ini ya, ini akan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama saudara menjadi semakin akrab, kemudian kita mendapatkan nilai manfaat berupa nasihat menasihati dalam kebenaran, juga nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, pada kesempatan malam ini ya, kita mulai dari habis maghrib. Jadi setiap sebulan sekali ini kita adakan seperti ini, kita berbagi rezeki ya. Kita berbagi rezeki karena sedekah ini juga merupakan bekal kita untuk di akhirat kelak. Maka ya dengan cara seperti inilah kita bersedekah sekaligus menuntut ilmu. Nah, maka saya sudah berniat beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu ya, saya sudah rintis. Nah, itu sedekah. Nah, dan saya berniat sedekah dan sekaligus acara pengajian ini dilaksanakan tiap bulan. Jadi mari kita bareng-bareng, yang ingin mendapatkan pahala sedekah ya bareng-bareng kita angkat. Nah, supaya tambah ringan. Jadi bukan menjadi beban pribadi saya acara ini, tetapi menjadi beban bersama, dan kita semakin bertambah persaudaraannya, semakin akrab. Nah, ini karena ada 7 hal yang dapat menerangi kita di alam kubur,
Yang pertama itu silaturahmi. Pertama ini berbakti kepada orang tua. Yang pertama berbakti kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua, ya kita rajin-rajin bersilaturahmi kepada orang tua, walaupun hanya lewat telepon. Syukur bagi bisa datang. Walaupun hanya 3 bulan sekali, kita bisa mengunjungi orang tua kita masing-masing. Kemudian mentaati kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu berusaha mentaati orang tua, ya, tidak membantah. Kemudian berusaha juga untuk membawa orang tua kepada jalan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua yang akan menerangi kita di alam kubur itu silaturahmi. Silaturahmi ya seperti inilah, kita menyambung silaturahmi, saling mengenal. Kemudian sesama saudara, ya, saudara kandung, saling kunjung mengunjungi. Saudara sesama muslim, saling kunjung mengunjungi, ya. Dan yang pahalanya besar itu adalah yang sering berniat untuk mengunjungi. Jadi pahala silaturahmi yang terbesar itu kalau kita misalkan niat, ya, mengunjungi keluarga si A, ya, mengunjungi keluarga kita, saudara kita, ini pahalanya besar sekali. Ini akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Ketika kita di alam kubur nanti dalam keadaan yang tidak menentu, ya, misalkan karena amal perbuatan kita itu yang baik itu sedikit, nah, kita bisa dibantu dengan pahala silaturahmi. Kemudian sedekah, ya. Sedekah itu, ya, ada dasarnya di dalam surat Al-Baqarah, bunyinya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk jalan Allah. Nah, maka kesempatan setiap malam minggu sebulan sekali rencana kita isi sehabis maghrib itu tentang amalan yang langsung bisa kita lakukan. Amalan yang langsung kita lakukan. Kita ngajinya model apalan. Setiap habis maghrib kita apalkan minimal apalan doa-doa dulu. Nah, apalan doa-doa, ya. Doa-doa zikir, ya, zikir pagi, zikir petang, kemudian nanti ada doa kalau kita sakit, doanya apa untuk supaya kita sembuh. Doa-doa. Jadi setiap maghrib sampai isya kita doa-doa dulu. Targetnya kalau misalkan sekarang ini saya pandu tentang zikir sesudah sholat maghrib sama sesudah sholat subuh, ya. Nanti dilaksanakan sebulan, sudah hafal, bulan depan ganti doa apalagi. Nah, nanti selesai kita doa-doa habis sholat isya, ya, mungkin kita masih kita lanjutkan dengan kajian kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari Muslim ini namanya kitab Lu'lu'u wal Marjan. Ini kajian sesudah isya. Jadi sebulan sekali, ya. Setelah habis maghrib kita doa-doa bareng. Nanti habis isya kita kajian hadis. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa langgeng, ya. Karena tempat saya jauh, ya, bisanya sebulan sekali aja. Tapi mudah-mudahan bisa membekas nanti setiap ininya, insya Allah bisa kita kasih kertasnya. Kalau ini pertamaan belum bisa kita kasih kertasnya. Nah, bapak-bapak sekalian, ya, kita ini hidup di dunia ini hanya sementara, ya, hanya sementara. Kalau kemarin kita melihat di hadapan mata kita begitu banyaknya orang mati, nah, tidak tebang pilih.
Nah, ketika kita meninggal ini, ya, ini kita nggak ada bawa apa-apa. Truknya 2, bisnya 1, kalau pickupnya berapa, tokonya berapa tuh? Banyak sekali tuh hartanya, nggak ada yang dibawa. Yang dibawa cuman sholatnya, pahala sholatnya, sama sodakohnya kalau ikhlas. Ini yang menjadi masalah kalau sodakoh ikhlas enggak. Kalau sodakoh nunggu orang kumpul baru saya sodakoh 3 juta, kalau nggak dikumpulin orang nggak mau sodakoh, ya nggak tahu itu. Jadi kalau sodakohnya ikhlas, nggak perlu nunggu orang semua tahu ngasih duitnya, insya Allah ikhlas. Tapi kalau sodakoh nunggu semua orang tahu, nyumbang 3 juta, nyumbang 10 juta, tapi semua orang harus tahu itu, ya nggak masuk. Itu nggak masuk ke catatannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu nggak akan kita bawa. Makanya kalau kita sedekah, ya usahakan, ya diam-diam, boleh terang-terangan, tapi yang penting nggak usah nunggu orang banyak. Kalau misalkan kita sedekah nih, kita sedekah kemudian ke ketua pembangunan masjid. Nah, kemudian sama ketua pembangunan masjid itu diumumkan, itu yang salah bukan yang sedekah. Dan itu tidak masalah, tidak ada yang salah kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sedang kumpulan, kemudian diem aja, begitu ini Pak, saya tomboki semuanya. Nah, ini masuk ke dalam ria. Jadi itu harta tidak akan ada yang kita bawa. Nah, yang kita bawa yaitu tadi, pertama pahala sholat kita, ini menjadi catatan pertama nih. Jadi kalau kita sholatnya tekun, ya rajin, 5 waktunya nih, terutama 5 waktunya. 5 waktunya ini sebagai landasan, ibaratnya wong nyulam, ya, itu kain nih, tapi benang kain sarungnya bolong-bolong bisa ditambal. Misalkan nih sholat 5 waktu, ada yang kurang khusyuk, nanti ditambal sholat sunnah. Lah nanti kalau nggak ada sholat, ya nggak ada sholat, maka semua pahala yang lain ini tidak masuk. Jadi kunci utama orang Islam ini adalah sholat. Kalau sholatnya rajin, ya pahala pahala yang lain, pahala sedekah masuk. Ibaratnya dasarnya. Ya. Jadi kalau bunyanul Islam, ya bunyal Islam adalah khomsin. Bunyal Islam itu maksudnya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama syahadati la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini kita syahadat. Nah, kemudian wa iqamus shalah, dirikan sholat. Kemudian wa atuz zakah, ya, menunaikan zakat. Wasyamu ramadan, wasaumu ramadan. Saumu ramadan, ya. Kemudian yang terakhir haji. Nah, amalan yang paling pertama dihisab di yaumil qiyamah ini adalah sholat. Jadi amalan yang paling pertama dihisab di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka pahala amal yang lain ini bagus. Kalau sholatnya buruk, maka pahala amalan yang lain ini dicatat buruk. Nah, ini yang menjadi sayang. Biasanya nih anak muda ini ya, kalau ini rajin sholat ya, jarang. Itu menjadi umumnya memang jarang. Nah, ini mudah-mudahan setelah ngaji ini nanti sholatnya jadi rajin, karena menjadi catatan kita ini. Ya memang umum, saya di KUA itu kan bimbing calon pengantin. Yang saya tanya dulu, apa landasan kamu menikah? Tujuan kamu menikah itu apa? Ya rata-rata tujuan menikah cuma kepingin hidup berumah tangga. Jadi tujuan menikah belum karena Allah. Kemudian kamu nanti jadi pemimpin rumah tangga. Kamu harus bisa membawa istrimu, bisa belajar ngaji, belajar jadi imam sholat di dalam rumah. Nah, kamu sholatnya udah rajin belum? Saya tanya gitu. Pasti kalau calon pengantin yang laki-laki saya tanya, sholatnya udah rajin? Masih bolong-bolong. Berarti umum ini rata-rata anak muda ini sholatnya masih bolong-bolong. Nah, setelah kita tahu bahwa sholat ini yang menjadi
ketika kita setelah di alam kubur ini kan, prosesnya kita mati, kemudian kita didatangi oleh malaikat mungkar sama nakir. Kalau kita sudah biasa melakukan sholat, insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Tapi kalau kita sholatnya bolong-bolong, ya agak sulit. Nanti gelagapan ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Karena semua itu berasal dari kebiasaan kita di dunia. Karena mulut kita ini nanti dikunci. Mulut kita dikunci. Kita ini sudah tidak bisa berbohong lagi karena tidak akal pikiran kita ini di sana sudah tidak bisa ngakal-ngakalin lagi ketika ditanya oleh malaikat, dan kita tidak bisa hafalan ya. Misalkan nih sekarang gampang pertanyaannya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, berupa apa, tak hafal nih wae nang dunia wis hafal. Apa agamamu? Islam. Siapa Tuhanmu? Allah ya. Nang dunia apa? Tapi nanti kalau ketemu sama malaikat mungkar nakir di dalam kubur ya, wah lagi regeli. Tapi kalau sudah biasa di dunia ini kita rajin sholat seperti ini, nah mantap wae jawabnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Nyantai ya. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Apa kitabmu? Al-Quran. Nyantai kita jawabnya kalau kita sudah biasa. Nah kita hidup ini di dunia itu seperti orang maraton, seperti orang lomba maraton. Orang lomba maraton ya, startnya bareng. Orang maraton ini nanti ada yang dia pertama memporsir dengan tenaga kuat, tetapi begitu menjelang finish nggak nyampe, kalah dengan teman-temannya. Itu orang yang waktu mudanya ibadahnya bagus, bekas santri, tapi begitu wis tua malah malas sholat, malas ngaji. Jadi seperti orang maraton itu pertama kan banter-banteran cepat, tapi begitu sampai finish gagal, nggak nyampe finish. Ada orang yang seperti itu, esek nome rajin ya, nang masjid ngajine apal Al-Quran, tahfiz, tapi begitu sudah tua didera oleh kesulitan, akhirnya malas ya, akhirnya malas beribadah. Nah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ada juga orang yang tadinya larinya pelan-pelan, maraton larinya pelan-pelan. Nah, tetapi bisa nyalip kawannya, akhirnya dia sampai finish jadi juara ya, masuk ke 10 besar. Nah, ini contoh orang yang mudanya tadinya masih malas-malasan sholat, malas-malasan ibadah, malas-malasan ngaji, tapi begitu menjelang mati ya, orang rajin. Nah, ini contoh orang yang tadi nih masa mudanya nggak rajin sholat, tapi setelah tahu bahwa dirinya nanti kalau sudah meninggal ini larinya ke mana ya, larinya ke hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban dari amal-amalnya, kemudian akhirnya dia tobat. Nah, akhirnya rajin sholat. Nah, maka dia termasuk orang yang husnul khotimah. Ada juga ini orang yang dia tadinya preman, kemudian masuk jamaah tabligh, jadi rajin sholat. Jadi jamaah tabligh lama, sering keluar sampai 40 hari, sampai 4 bulan, sampai ke India, Pakistan, tapi kok nunggu mati nggak mati-mati. Kepinginnya mati waktu masih hijrah, masih ikut jamaah tabligh, tapi nggak mati-mati, akhirnya balik lagi jadi supir. Nah, begitu jadi supir, wes jora sholat meneh malah mati. Nah, jadi larinya tadinya lembat, kemudian banteri, kemudian kira-kira wes kesel, terus nggak jadi finish. Ada juga yang seperti itu. Nah,
Tapi ada yang dari kecil ini rajin sholat. Oh, nggak bar sholat isya ini, terus tambah rakaat meneh. Tak takoni. Kan, sampai ini sholat apa? Aku biyen nyarutang sing biyen ora sholat. Jadi katanya dulu dia waktu nggak sholat disarut. Eneng-eneng lagi sampean ki. Jore ning laku ilmune ngono kuwi salat zaman biyen sarutang. Emangnya Khalifah Umar biyen waktu dadi kafir terus mlebu Islam terus salat zaman sing kafir ya ora rampung oleh nyarutang. Apa ya? Iya. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi dia tadinya enggak salat, terus rajin salat, pokoknya nyarutang salat. Lalu begitu wis kali-kali kesel aku kok orang mati-mati. Giliran ngono wis males salat meneh mati. Itu yang disebut juga dengan suhul khotimah, artinya apa namanya buruk di pengakhirannya. Nah, jadi yang paling ini adalah orang yang dari kecil nih rajin sholat 5 waktu lakoni terus, ya, terus pokoknya nyantai lah. Yang penting wajibnya aja itu. Wong Islam ini kan yang penting kan syahadat kan sholat ya. Puasa setahun pisan walaupun ora sholat wis ora apa? Sholat liyane sholat sunah ditinggalnya wis ora apa-apa. Yang penting sholat wajib sih. Nek ora kuat sholat sunah, sholat wajib. Nah, kemudian puasa ora kuat puasa Senin Kamis, ora kuat puasa, enggak kuat puasa yang 3 kali dalam sebulan itu ya puasa Ramadan aja setahun sekali. Yang penting orang Islam yang penting lakoni syahadat. Kemudian syahadat itu sumber dari diterima tidaknya. Kalau masih ada syirik. Jadi ketika kita percaya kepada dukun, ya, atau misalkan diderita sakit, terus percaya sakit itu karena disantet uang, terus kita pergi ke orang pintar. Nah itu nanti nggak masuk lagi, amalannya ini bubar. Nah, jadi dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa syirik. Tapi kalau sesudah itu kemudian minta ampun lagi, ya diterima lagi. Kalau meninggalkan kesyirikannya tadi, kesyirikannya ditinggal, kemudian ibadahnya murni karena Allah lagi, itu diterima lagi. Tapi catatannya ya mulai dari nggak syirik tadi, yang tadinya dilakukan lama, dilakukan sholatnya lama, tapi gara-gara karena dukun, karena percaya dukun, hilang kabeh. Dicatat mulai dari wis kembali ke akidah yang benar. Makanya ini bahaya sekali ya, dosa syirik itu tadi. Nah, kemudian ya selanjutnya kalau sholat 5 waktu sudah dijalani, puasa setahun sekali dijalani. Kalau masalah zakat ya zakat fitrah dhisik, zakat mal itu kan harus duit akeh. Misalkan nih setahun niku duitnya nang bank ki 45 juta ki nganggur. Nah, maka zakat 2,5%. Karena duitnya nganggur nang bank 45 juta. Tapi nek wong boro-boro 45 juta ya, misalnya oleh 1,5 juta, wong dodolan nang kampung entek. Ya, enggak perlu zakat kan? Zakatnya cuma zakat fitrah. Zakat fitrah setahun sekali. Jadi ringan sebenarnya jadi orang Islam. Nah, itu ya. Kemudian apa? Puasa dan zakat. Kita seringnya zakat fitrah. Kalau zakat mal kan kalau sudah nyampe haul ya 1 nisab, kemudian haul 1 tahun. Nah, kemudian haji itu kalau kita punya duit banyak bisa daftar haji. Yang penekanan saya sebulan sekali minimal ada yang nyantol. Nanti habis isya sebelum ngaji wal marjan kita belajar dulu zikir setiap habis maghrib sama habis subuh. Harus hafal zikir habis maghrib sama habis subuh. Mungkin itu dulu. Jadi nanti sholat isya, kemudian sholat isya ngaji dulu apa makan dulu? Sholat isya makan terus ngaji.
Masalah mabuk. Iya. Nah, itu aja. Tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.